Alhamdulillah. Masya Allah, jauh-jauh datang ke kampung Umrah, insya Allah dapat 3 pahala. Yang pertama pahala belajar. Pahala apa? Belajar. Yang kedua pahala beribadah. Karena di sini kerjaan beribadah hanya Umrah tadi sudah menyebutkan, maka setiap detik dari pahala. Dan yang ketiga pahala silaturahmi. Semakin banyak silaturahmi, semakin berkah. Ya, makanya di sini saya berdoa. Kalau ngantri salaman, misalnya gimana salaman depan belakang kenalan, makanya nenteknya dia apa? Dipakai, ditunjukkan namanya. Masya Allah, salah satu manfaat silaturahmi itu Bapak dan Ibu, rezekinya berkah, umurnya panjang. Panjangnya bukan panjang angka. Angkanya nggak usah panjang-panjang, berkahnya manfaatnya yang panjang. Insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, yang kedua orang yang bersyukur pasti semangat, bergairah terus. Perhatikan, kalau terima gaji bersyukur ya. Makanya 5 hari pertama setelah terima gaji gimana? Semangat. Semangat. Padahal kita terima rezeki setiap hari. Belum bukan berbentuk gaji, tapi rezeki yang tidak pernah habis. Makanya Rasulullah itu apakah tidak pernah ada riba? Pernah nggak ada Rasulullah? Suatu hari Rasulullah meninggal. Ada hadis. Bahkan ketika Rasulullah menangis untuk meninggal anaknya, yaitu Ibrahim, para sahabat jadi tercengang. Menangis engkau ya Rasulullah? Karena biasanya Rasulullah selalu bersemangat. Dan yang terakhir selalu memberi manfaat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena mestinya memberi manfaat, saling tolong menolong, saling melapangkan. Alhamdulillah pesertanya ramai, jadi ada kesempatan memberi manfaatnya banyak. Ya. Pesertanya ramai, maka saling berbaginya. Kalau ada tempat di sampingnya ada kosong, geser sedikit supaya orang bisa masuk. Itu. Lapangkan di urusan dunia, Allah lapangkan di urusan akhirat. Sayangi manusia di dunia, seluruh yang di langit menyayangi kita. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangi manusia di dunia, maka seluruh, bukan satu, seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang sudah selamat hidup. Mereka mendoakan kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini sekitar 600 orang. Kamar mandinya pasti antri. Tapi alhamdulillah. Tidurnya ada apa? Alhamdulillah sekarang Bapak kesulitannya apa? Ini jadi tempat beribadah dan insya Allah berkah masjid ini kita tambah ke depan dan tambah ke belakang. Dan hari ini karpet ini paling baru. Jadi yang paling pertama adalah Bapak. Yang belakang insya Allah besok. Terima kasih kepada jemaah haji tahun 2025 Makkah Travel yang telah berwakaf 1,5 M untuk karpet masjid. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah. Ini masjid Bapak dan Ibu setiap hari yang sholat, tidak pernah kosong. Kalau ada tamu santri yang sholat mulai dari tahajud sampai 5 waktu dan menghafal Quran di sini. Baik, berikutnya mari kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, suri tauladan kita di dalam hidup ini. Bapak dan Ibu yang ingin sukses dunia dan ingin sukses akhirat, teladannya Rasulullah. Apa? Yang ingin sukses dunia, akhirat. Dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Dunia aja atau akhirat? Dunia akhirat. Siapa yang pernah nasihatin anaknya? Nah,
kamu jadi sukses duniamu seperti Rasul katakan. Kebanyakan kita ngira Rasulullah itu cuma sukses apa? Akhirat aja. Memang ada yang lebih sukses dari Rasulullah. Siapa kepala negara ini? Ya, kepala agama dia. Sebagai suami sukses? Sebagai suami sukses? Sukses. Sebagai anak? Apa dunia yang sukses? Kaya nggak Rasulullah? Kaya nggak Rasulullah? Kaya. Siapa yang pernah nasihatin anaknya jadi kaya seperti Rasulullah? Rasulullah itu kaya. Makanya Bapak dan Ibu jadikan Rasulullah teladan hidup sukses dunia dan sukses. Dan tema hari ini memang kita akan berbicara tentang orang yang paling hebat. Khairun nas wa syarrun nas, khairul bariyah wa syarrul bariyah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan teladan yang sempurna insyaallah. Siapa manusia terbaik dan siapa manusia terburuk? Tadabbur surat apa? Al-Bayyinah. Masya Allah, tadi sudah dibaca beberapa kali. Mudah-mudahan hafal soal itunya, suratnya bisa dipakai dan bisa dibaca sambil direnungkan semaksimal mungkin karena ayat ini sangat luar biasa. Surat apa Bu? Al-Bayyinah. Baik, kita mulai. Kita berharap Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memahami ayat ini, surat Al-Bayyinah, dan memberi manfaat kepada kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Allah SWT pada ayat ini menyatakan satu pernyataan yang sangat pokok dan kuat. Lam yakun, tidak akan pernah, tidak terjadi alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak, orang-orang yang mendustakan agama, min ahli kitab, orang-orang yang diberi apa? Kitab, ya. Wal musyrikin, orang-orang yang belum kenal agama dan mensekutukan apa? Allah. Munfaqina, mereka tidak akan pernah meninggalkan kekafiran mereka, ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bayyinah. Bayyinah ini artinya penjelasan, bayyinah ini artinya bukti, tapi Allah mendefinisikan sendiri bayyinah itu adalah Rasul. Apa itu bayyinah? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Baik, secara pelan kita tadabburi Bapak dan Ibu. Jadi Allah mengatakan, memastikan kepada kita bahwa semua kita, baik yang pernah mengenal kitab atau yang belum, itu akan tetap saja kafir, menolak, tidak beriman. Nah ini menarik. Orang ahli kitab kepada beriman kepada Allah? Tidak. Ahli kitab itu siapa? Nah, orang-orang yang diberi kitab, diberi apa? Zabur, diberi Taurat, diberi Injil. Ini kitab apa ini? Kitab Allah. Ini kitab Allah. Ya. Taurat, Zabur, dan Injil ini adalah kitab Allah. Tapi Allah mengatakan bahwa ada di antara mereka itu orang yang kafir. Kenapa?
Karena tidak beriman kepada Allah. Apa tanda tidak berimannya? Tidak patuh kepada Allah. Apa tanda tidak patuhnya? Ketika Allah menurunkan Muhammad SAW, mereka menolak. Jadi mereka mengatakan beriman kepada kita, tapi tidak beriman kepada yang menurunkan kita. Tanda tidak berimannya adalah tidak taat, tidak patuh. Ya, makanya Bapak dan Ibu, jangan ngaku Muslim, jangan ngaku beriman kalau tidak. Jadi salah satu tanda bahwa kita beriman adalah sami'na wa ata'na. Itu tanda beriman. Iman itu dalam hati. Dan yang tahu, yang membuat orang tahu kita beriman atau tidak, patuh dan taatnya kita. Makanya kita nggak usah nemu dada. Orang beriman, imannya sempurna. Jadi nggak usah pakai klaim. Dia akan terukur dari sikap dan prakteknya kita. Kalau prakteknya kita, makanya level orang-orang soleh itu ada 4 kan? Al-Anbiya, para nabi, yang paling tinggi para nabi ini Rasul. Kemudian apa? Siddiq, orang yang jujur, yang 100% seperti siapa? Abu Bakar Siddiq. Pokoknya asal keluar dari mulut Rasulullah pasti. Yang ketiga apa? Syuhada. Dan yang terakhir yang kita, mudah-mudahan kita masuk di sini pada tidak soleh, orang-orang yang soleh. Jadi Bapak dan Ibu, ahlul kitab pun itu tetap kafir kalau seandainya mereka tidak mengambil total apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Makanya Bapak dan Ibu, ketika disebutkan ahlul kitab, semestinya mereka adalah orang yang pertama kali yang menerima perintah Allah. Beda dengan musyrik. Kalau musyrik, orang-orang yang tak kenal sama sekali. Dan orang-orang kafir Quraisy kebanyakan adalah musyrik. Kalau di Madinah baru ada ahlul kitab. Makanya Bapak dan Ibu, kira-kira surat ini turun di mana? Jadi ada surat itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah bukan surat yang turun di Mekah, bukan, tapi surat yang turun sebelum hijrah. Karena surat itu turunnya bisa di berbagai tempat, tapi selama dia turunnya sebelum hijrah disebut apa? Makkiyah. Pertanyaannya, di periode Makkiyah sudah ada belum ahlul kitab? Belum, karena di Mekah semuanya adalah kelompok apa? Musyrik, masih menyembah berhala. Ya. Dan setelah hijrah baru Rasulullah ketemu dengan Yahudi. Yahudi itu min ahli kitab. Maka surat Bayyinah ini kira-kira mana Bapak Ibu? Madaniyah. Ya. Surat Madaniyah. Ya. Walaupun sebagian ada mengatakan Mekah, tapi dari kontennya, dari isinya menunjukkan bahwa dia adalah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang ahlul kitab dan musyrik yang kafir itu, kata Allah, lam yakun munfakin, tidak mungkin munfakin. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, munfakin itu artinya apa? Lepas. Apa namanya? Jadi orang-orang yang kafir itu tidak mungkin lepas dari kekafirannya, tidak mungkin berubah jadi beriman, begitu kira-kira. Cuman kalimatnya pakai kalimat infiqah, munfakin. Kalimat infik di dalam bahasa Arab, pisah itu atau lepas itu bisa ada 2 kalimat. Bisa kalimat infisal, bisa kalimat infiqah. Infisal itu ketika berpisahnya dengan mudah. Misalnya apa namanya itu, biji ketika apa
terbelah lalu terjadi apa? Berpisah. Itu infisal. Tetapi infikak itu Bapak dan Ibu, pisahnya pakai dipaksa. Pisahnya pakai apa? Dipaksa. Maksudnya apa? Dalam hal ini perhatikan Bapak dan Ibu, bahwa orang-orang yang tidak beriman itu, baik dari ahlul kitab ataupun musyrik, kalaupun mereka dipaksa untuk meninggalkan kekafirannya, mau nggak mereka? Nggak. Berarti apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Begitu mahal kita mau ngasih hidayah ke orang itu, dipaksa pun itu belum tentu mereka mau. Banyak nggak ya gitu Pak? Ya. Anak-anak kita bilang mudah-mudahan tidak ada. Ya. Kita paksa pun untuk masuk surga, kadang-kadang alhamdulillah ada yang apa? Ada yang mau. Alhamdulillah. Itulah mahalnya yang disebut dengan hidayah. Apa? Hidayah. Betul. Jadi kata Allah, kalaupun mereka yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin dipaksa untuk beriman, mereka belum tentu mau beriman. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang apa? Bayyinah. Apa itu bayyinah? Secara bahasa bayyinah itu artinya keterangan, penjelasan. Secara bahasa artinya adalah apa? Bukti. Tapi Allah SWT menjelaskan yang disebut dengan bayyinah itu adalah Rasulun minallah. Rasulun minallah, yaitu utusan seorang rasul dari Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, artinya hidayah itu cuma satu sumbernya, yaitu Allah. Maka orang yang mencari hidayah, mohon maaf, pencari Tuhan. Ada orang yang mencari apa? Ingin ketemu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, siapapun yang ingin mencari Tuhan, tetapi tidak menggunakan jalan yang diberikan oleh Allah, itu tidak akan ketemu. Makanya para filsuf, Bapak dan Ibu, cari Tuhan dari dulu. Ketemu nggak? Filsuf itu, para pemikir-pemikir, itu ketemunya maksimal, mentok. Tahu nggak mentoknya? Mentoknya cuma dia ngomong bahwa ada di atas ini X. Ada power yang supreme, yang superitas. Itu mentoknya, tidak pernah kenal dengan Allah. Ya, makanya suatu ketika waktu saya masih nyantri Pak, datang seorang mahasiswa ke pesantren saya. Ketika itu saya bagian penerima tamu. Mahasiswa itu tahu mahasiswa apa? Mahasiswa perbandingan agama. Nah ini yang bahaya ini Bapak dan Ibu. Ya, mahasiswa perbandingan agama yang ketika belajar perbandingan agama yang dia miliki belum kuat. Tahu nggak, datang ke pesantren ngomongnya begini, saya pengen ketemu Ustaz di sini yang bisa meyakinkan saya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Sebagaimana juga saya akan datang ke gereja. Kalau ada pastor yang bisa meyakinkan Tuhan itu adalah apa? Yesus. Sebagaimana juga datang ke mana? Vihara atau apa. Jadi dia katakan, saya siap menerima semua agama. Asal apa? Pertanyaan saya, asalnya agama Islam. Kok sekarang jadi berubah begini? Perhatikan Bapak dan Ibu, orang yang mencari Tuhan tapi tidak menjalurnya Allah, itu nggak ketemu. Otak ini kalau dipaksa untuk memikirkan Tuhan, itu nggak akan pernah ketemu.
Kenapa? Karena Tuhan itu berada di atas apa yang disebut dengan metafisik. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita kepada Dia utus apa? Rasul. Gimana caranya Rasul mendapatkan informasi tentang Tuhan? Diberikan apa? Diberikan wahyu. Wahyu yang disebut di sini di dalam lembaran-lembaran itu dulu. Ya. Jadi sumber pengenalan kita kepada penciptaan alam semesta ini itu tidak mungkin kecuali kita tanya kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Allah. Lalu Allah menjelaskannya melalui wahyu. Wahyu itu diturunkan kepada Rasul. Maka semua kita tidak pernah kenal dengan Pencipta sampai kita belajar apa yang disampaikan oleh Rasul. Mana Bapak dan Ibu? Ini blundernya banyak orang sok pintar, pengen ngotak-atik sendiri, pengen baca sendiri. Saya ingin baca alam semesta. Saya tidak ingin didikte. Saya tidak ingin apa? Didikte. Sehingga itu mereka nggak pernah kenal, nggak pernah menemukan. Cuma ketemunya sampai kepada kata X. Ada, makanya ada orang Indonesia sering ngomong yang di atas sana. Siapa yang di atas sana? Aku berserah diri kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Langit. Jadi semua kita itu kafir, tidak beriman sampai kita kenal. Perhatikan Pak, ini surat yang apa? Ini Pak, surat apa ini? Surat Al-Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan. Kata Allah, laqad manallahu. Manallahu ini artinya Bapak dan Ibu, sebuah anugerah, sebuah karunia telah diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa anugerah itu? Rasul. Bapak dan Ibu tahu nggak apa pertanyaan besar manusia di dunia yang ditanyakan dari dulu sampai sekarang? Siapa kita? Mengapa kita di sini dan mau kemana? Itu pertanyaan manusia dari dulu sampai sekarang. Pertanyaannya, siapa yang sudah bisa menjawabnya kalau tanpa petunjuk dari Allah? Ada yang sudah bisa menjawab? Filosof siapa? Makanya akhirnya orang-orang yang tidak dapat petunjuk itu Pak, jawabnya aneh-aneh. Ada yang mengatakan kita ini adalah apa? Teorinya evolusi apa? Dulunya asalnya apa? Ada lagi kita itu cuma sahwat dan seterusnya. Jadi orang ketika tidak mendapat petunjuk dari Allah atau tidak belajar dari teks yang diturunkan oleh Allah, itu tidak ada ketemu. Maka definisinya parsial banget. Ya. Maka salah satu anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia diutusnya apa? Rasul. Makanya terima kasih kita punya Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaan besar itu bisa dijawab. Siapa kita? Dari mana kita? Dan mau kemana kita? Ya. Rasulullah min anfusih, dan alhamdulillah dari golongan kita, yaitu manusia. Kebayang nggak kalau Rasul itu malaikat? Bu, kalau Rasul Muhammad itu bukan manusia malaikat, gimana nanti? Kita akan ngomong ini agama malaikat bukan agama
maaf, sebagian kita pun kalau kita sebutkan Rasulullah itu sholatnya begini, puasanya begini, lalu dia mengatakan itu kan Rasul, bukan saya. Betul? Padahal sama-sama manusia, apalagi malaikat, maka akan semakin jauh. Makanya alhamdulillah Rasulnya dari apa? Dari golongan kita. Nah, tugasnya adalah dia membacakan ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua, mensucikan hati kita. Bu, Bapak, kenapa iman tidak masuk ke dalam hati? Kenapa orang sulit percaya? Penuh apa? Seperti orang Yahudi mengatakan, dulu guna golput, hati kami sudah nggak perlu diajarin lagi. Makanya nyatanya diceramai oleh siapapun nggak terima. Maka tetap saja ngebom. Kemanusiaannya sudah mati karena hatinya apa? Hatinya mati. Ketika hati mati itu otak juga nggak berfungsi, mata juga jadi buta, telinga juga jadi tuli, mati semuanya kalau hati sudah mati. Makanya yang dihidupkan pertama hati dengan tazkiyah. Ini konsep belajar yang benar ini Pak.